Tapi jangan lupa, kita ini tanpa gas pun bisa kita masak. Oh iya, kata Ya abang kan? masih ada Iya, alternatif masih bisa lah. bahan bakar. Kalau perlu ya kita bersih kita makan. Yang persoalan ini kalau beras itu yang tidak ada, apa yang terjadi? Iya. Ya, jangan lupa. Apa yang dimasak? Iya, apa yang dimasak. Ini jangan lupa kita di Indonesia itu punya prinsip. Iya. Lebih baik mati berdarah ketimbang mati tidak makan. Hati-hati Tidak loh. makan, iya Itu, betul. ini ya. harus perhatikan. Betul. Kan? Obrolan aktual. Salam jumpa pemirsa aktual, kembali lagi dalam program obrolan aktual terhangat dan terpercaya. Kali ini kita akan ngobrol, membahas seputar beras, tata kelola beras, bahkan kita akan membahas soal mafia beras. Dan kali ini sudah bersama saya seorang yang ingin disebut pemerhati pangan. Padahal lebih dari pemerhati sebenarnya, beliau sebenarnya pakar dari pangan. Sudah hadir bersama kita yaitu Pak Yaripai Mappeati. Saya panggilnya abang aja ya. Silakan, itu lebih bagus. Bang Ripai, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat. Sehat. Iya. Cuma sedikit tuh. Agak sedikit tuh ya. Bang, terima kasih nih sudah hadir di podcast Aktual Forum dan mungkin untuk sekian narasumber nih yang hadir. Tapi kali ini narasumbernya agak lain karena khusus kita ngobrol soal pangan. Ya, soal pangan nih. Jadi sebenarnya ini isu yang lebih penting dibanding kita ngobrolin soal ijazah kayaknya, Bang. Apa kegiatan apa nih Bang sehari-hari selain kan sering menulis, memperhati ada kegiatan yang lebih santai? Iya, tetap cari nafkah. Cari nafkah ya. Ya betul, itu nomor satu cari nafkah ya. Ya, itu nulis itu cuma sampingan. Oh, jadi menulis sampingan ya. Ya. Kadang-kadang produktif, kadang-kadang lama enggak itu. Oke, tergantung mood. Tergantung mood ya. Iya. Ya. Tapi kalau sering kan tulisan itu dikumpulin bisa jadi buku juga Bang. Nanti ujungnya ke penghasilan juga dijual. Saya kebetulan tidak pernah berharap dan bermimpi bahwa hidup dari tulisan. Ah gitu. Karena ya mungkin karena itu saya tidak pernah yakin. Karena itu hobi aja berarti ya. Hobi aja. Hobi aja, ingin share, berbagi pengetahuan lah ya, pengalaman mungkin dengan tulisan-tulisan itu kalau saya ditemukan di media online itu diambil dari WhatsApp. Atau kadang-kadang minta izin, kadang-kadang tidak. Saya tidak peduli. Betul. Kadang-kadang dimuat 3-4 media. Betul. Oh di media banyak juga. Ya. Sekarang media banyak dan platformnya kan macam-macam Bang ya. Oke baik Bang, kita mungkin ke obrolan yang pertama nih soal perberasan. Kementerian Pertanian, Pak Amran dan juga Pak Prabowo merasa mereka berhasil melakukan swasembada dan meningkatkan produktivitas beras. Dan sekarang dinilai dengan ada cadangan beras sampai dengan 4 juta ton. Dan ini dinilai sepanjang sejarah sebagai suatu keberhasilan pemerintah meningkatkan produktivitas. Nah, menurut Abang nih, kira-kira ini sebuah prestasi dari Pak Prabowo dan juga Pak Amran. Yang kedua, apa saja faktornya yang membuat kita bisa berhasil surplus seperti itu, Bang? Oh iya, makasih Bang ya. Ya. Jadi izin dulu saya mau dibikin disclaimer ya. Oke, Jadi, disclaimer dulu nih ya. Saya minta maaf, saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau dipanggil semacam pakar, pengamat, karena itu membutuhkan kualifikasi tertentu dan formil. Sementara saya tidak punya itu. Iya. Saya cuma S1 kok. Dan punya ijazah. Punya ijazah dong. Asli juga kan? Ya walaupun saya tidak tahu taruh di mana, tapi kalau ada yang temukan saya jamin itu asli. Gitu. Oke ya. Latar belakang saya itu ya sebetulnya dari perikanan, tapi S1-nya perikanan. Satu rumpun dengan ilmu pertanian kan. Ilmu pertanian. Dari Universitas Hasanuddin. Oke. Ya. Terkait dengan tema kita malam ini, saya mau bilang begini. Semenjak tulisan saya itu dimuat aktual beberapa waktu lalu, saya kerap digodain teman-teman. Bos, sejak kapan jadi pendukung pemerintah?
begitu ya. Sudah bosan miskin rupanya ya. Nah, itu. Ada lagi yang ngomong, lah, kok akhirnya juga berdamai juga dengan kekuasaan ya? Ada juga begitu. Tapi saya maklum itu ya, karena memang mereka kenal saya selama ini kan salah satu kritis pada kekuasaan ya. Betul. Jadi wajar kalau juga begitu. Iya. Tapi sebenarnya ini bukan soal dukung-mendukung. Bukan di situ letak persoalannya. Iya. Kalau memang pemerintah punya program yang baik dan positif, ya kenapa kita tidak berendah hati untuk mengakuinya, memberi apresiasi? Nah, misalnya ini terkait masalah pangan. Pemerintah sudah mengklaim bahwa mulai BPS ya. Ya, BPS itu data BPS. Data BPS bahwa selama periode Januari ke Juni ini capaian produksi kita itu mencapai kurang lebih 18 juta sekian ton lah, selalu bawa tepatnya berapa? Betul, 18 juta ke atas ya sekitar itu. Lalu Badan Pangan Nasional juga mencatat bahwa konsumsi selama Januari ke Juni 2025 ini itu kan sekitar 15 juta ton lebih. Sehingga ada semacam surplus 3 juta ton. Ya kan? Nah, itulah sebabnya sehingga wajar dong kalau misalnya Bulog punya cadangan 4 juta ton lebih. Ya, betul. Ya itu kalau itu dianggap prestasi, kenapa kita tidak mengakuinya? Gitu loh. Datanya jelas. Bahwa kemudian ada yang misalnya meragukan data itu, karena di lapangan ternyata bahwa kok harga naik, gitu loh. Ya, tentu dia punya argumentasi sendiri. Betul. Tapi saya pribadi melihatnya bahwa data itu wajar dan logis. Logis data itu. Ya, logis. Ini bukan soal mendukung tidak mendukung ya. Soal data itu logis. Kan begini Bang, ini kan terutama disebabkan oleh luas panen kita nih. Panen raya di bulan Maret, April, Mei itu di daerah sentral produksi beras seperti di Jawa kan panen raya. Panen raya ya. Nah itu datanya itu 6,2 juta ton. 6, luasnya nih lahan panen nih. Ya sederhana aja, kita kali-kali 5 ton saja per hektar itu kan sekitar 30 juta ton lebih gabah. Rendemennya 53% saja. Rendem itu artinya ini, apa? Kalau 1 ton kita giling gabah, hasilnya 530 kilo kan gitu loh. Itu kan ketemu beras sekitar 15 juta ton. 18 juta ton sekitar itu. Jadi saya kira data itu wajar itu. Ada juga mengatakan bahwa itu kan data hasil impor tahun lalu. Ya kan? Iya. Ya saya kayaknya agak kurang sependapat itu karena benar tahun lalu itu kan data impor kita itu kan sekitar 4,5 juta ton ya toh. Data impor iya, itu ya. Tahun lalu. Tapi itu kan tidak impor serta merta blek 4,5 juta, enggak begitu. Kan ini bertahap, Bos. Sesuai kebutuhan. Betul. Ya kan? Iya. Dan saya curiga itu juga sudah habis. Sudah habis ya. Ya, impor terakhir itu kan di Januari Februari tahun lalu itu kan sekitar hampir 90.000 ton gitu, untuk mengantisipasi kekurangan beras sebelum panen raya gitu. Iya betul. Kalaupun ada misalnya beras yang ditemukan kutuan digunakan oplos, itu oknum melakukan itu, saya rasa gitu. Toh? Iya. Nah, itu mungkin itu beras impor. Oke. Ya kan? Nah ini produksi surplus ini apa karena faktor tidak ada El Nino ataukah ada program khusus yang dibuat kementerian, artinya peningkatan produktivitas ini karena pupuknya yang bagus atau ada stimulus lain, misalnya karena harga gabah yang naik nih. Nah ini menarik nih. Jadi selama ini kan kita tidak pernah bicara El Nino ya. Ya. Berarti nggak ada El Nino. Ya, jadi kita kesampingkan itulah. Oke. Jadi yang dicapai saat ini itu tidak lepas dari program Kementan tahun 2024 ya. Iya. Itu perlu dicatat loh bahwa pengadaan pupuk subsidi ya tahun 2024 itu mencapai 9,5 juta ton. 5 juta ton, betul. Itu berarti itu dipakai. Itu sempat berkurang loh Bang waktu itu katanya. Iya, tapi itu berapapun kurangnya itu soal lainnya. Tapi itu kan itu pasti dipakai dari 2025 ini, dipakai untuk Januari sampai Juni kan itu pasti itu dipakai. Karena pengadaan 2025 itu dipakai 2006 kan kira-kira begitu. Nah, itu yang mendorong produktivitas itu. Lalu yang itu salah satunya ya stok pupuk. Stok pupuk itu kan terbesar ya. Itu yang terbesar. Dan itu disubsidi kan Bang? 9 juta itu subsidi ya. Artinya ke petani harga tetap terjangkau murah. Ya, sekitar 2.500 berapa? 2.500 ya. Kalau urea per kilo itu. Ya urea per kilo. Oke.
Ya, bahwa itu subsidi. Iya, iya. Nah, kemudian itu juga ada subsidi seperti benih, tapi karena itu jadi subsidi juga. Oh, sapu rotan apa itu kan subsidi. Nah, itulah yang mendorong capaian itu. Tapi ada yang menarik sebenarnya adalah regulasi pemerintah terkait dengan HPP gabah kering panen di tingkat petani. Harganya berapa? Ini yang menstimulasi luar biasa ini. Oh, ini harga yang ditetapkan ya. HRT-nya. HPP gabah kering panen. Itu kalau bicara gabah ada dua, Bang. Oke. Ada gabah kering panen itu di tingkat petani ya. Iya. Ada gabah kering giling. Kering giling. Atau itu ada di penggilingan tuh, ada di Bulog. Artinya dari petani dibeli ditaruh di gudang sini kan. Itu di sini nanti namanya kering giling. Kering giling. Nah, itu gabah itu. Nah, HPP gabah kering panen ini itu kan 6.500. Ada semacam lonjakan dari harga 3.500, 4.000 sebelumnya tiba-tiba menjadi 6.500. 6.500 nih sekarang harga ditetapkan. Bagi petani-petani yang tadinya ini yang saya sebut oportunis, ya kan? Oportunis itu bangkit. Karena dia udah hitung loh, ini dapat jadi artinya akan ada keuntungan tinggi dari situ kalau dengan harga itu kan ya. Itu menstimulasi itu petani-petani yang tadinya tidak yang bukan mengandalkan bantuan ya. Dia udah menghitung kan. Betul. Tiga bulan bisa dapat 30 juta lebih. Dari 1 hektar? Ya 1 hektar. Dari 1 hektar itu ya, asumsinya kan ya sekitar itu 5,5 6 ton lah. Enggak 6 ton lah ya. Per hektar. Anggaplah 5 ton aja kan. Oke, 5 ton. 5 ton kali 1.500. Iya. Luar biasa kan. 5 ton kali ya. Ini yang menstimulasi. Dari mana saya meyakini itu? Karena data luas panen kita sepanjang periode Januari ke Juni itu ada penambahan hampir 12%. Penambahan lahan dari tahun pertanian. lalu. Lahannya? Luas lahan panen. Enggak, luas lahan panen. Oh, luasan panennya. Ya, luasan panennya. Ya, berarti kan ada lahan baru dong yang di bukan. Jangan ini. Jadi kan luas lahan itu, lahan pertanian itu kan sebetulnya untuk saat ini masih segitu-gitu aja. Tapi ini bisa berkurang loh. Oke. Karena ada petani tidak memanfaatkannya untuk tanam padi, dia pakai untuk yang lain. Nah, karena ada semacam harga stimulasi yang seperti jaminan itu dari pemerintah ya. Nah, dia memilih nanam padi kembali. Nah, terbukti bahwa luas lahan padi kita bertambah hampir 12%. Tinggi juga itu. Iya, itu angka tinggi ya. Ini saya yakin ini yang faktor besar pengaruh terhadap ini capaian produksi kita. Oke. Sebab kalau cetakan sawah kan praktis belum ada yang ini ditanamkan. Gitu. Belum ada sebenarnya. Iya. Masih dalam garap lahan. Paling kalau ada itu adalah opla. Jadi sawah-sawah di Cita periode lalu itu di zaman pertamanya Pak Jokowi, ada istilah sawah. Iya. Ya. Itu dilakukan optimalisasi lahan namanya untuk ditanami kembali. Itu dilakukan di akhir tahun kemarin. Mungkin itu sudah ada yang berproduksi. Turut menambah itu. Jadi saya yakin bahwa data itu wajar dan logis lah. Jadi masuk akal ya. Kalau misalnya ada yang meragukan data itu ya boleh-boleh aja. Misalnya dia menggunakan pendekatan supply and demand misalnya kan. Supply and demand. Iya, bahwa harga naik karena kebutuhan tinggi, karena permintaan tinggi. Permintaan tinggi sementara pasokan rendah. Ya kan gitu, rumusnya kan begitu. Iya, rumusnya itu. Kalau misalnya harga produksi melimpah, harga kan cenderung turun. Iya. Ya kan begitu kaidahnya. Hukum pasarnya harusnya seperti itu. Tapi ini kan anomali seperti disampaikan oleh Mentan Amran, anomali juga. Ini kok bisa harga produksi melimpah tapi harga tetap mahal, justru naik gitu. Itu kan makanya ya dia curiga ada sesuatu. Ya saya pun juga curiga. Sebelum ke situ Bang, faktor apa lagi nih yang membuat surplus produksi naik? Tadi kan sudah disebutkan karena harga gabah keringnya yang tinggi. Selain itu apa lagi? Sejauh ini cuma dua itu yang bisa saya lihat. Yang dilihat Abang. Saya lihat. Malah saya bilang begini bahwa kenapa saya meyakini data itu benar dan wajar? Karena tidak ada impor sampai sejauh ini. Tidak ada impor kan? Betul, iya. Anggap saja bahwa data itu bohong-bohongan misalnya kan? Iya. Berarti kan realitasnya tidak ada beras di lapangan masyarakat. Iya. Kenapa tidak impor? Lebih bergejolak kalau itu harus. Iya kan? Selama itu tidak ada gejolak sosial. Tidak ada gejolak. Berarti memang ada beras. Persoalannya mahal. Itu jadi keluar. Itu soalnya di situ. Di situ ya.
Jadi abang meyakini ini hanya ada dua faktor yang membuat kita sejauh yang saya bisa lihat ya. Iya. Yang lain saya nggak melihat yang lain. Oke, nah kita lanjut ke soal harganya nih. Kenapa tadi abang bilang ya kesediaan banyak, tapi kok harga malah tinggi. Ini juga. Kemudian juga Pak Amran akhirnya menuding atau menduga keras ini permainan dia bilang mafia beras nih bang. Nah, menurut abang gimana nih Pak Amran juga sudah melaporkan ini ke Satgas Pangan nih, kepolisian, kejaksaan. Jadi sejauh ini bang, memang kita belum dapat penjelasan memadai dari pemerintah kenapa harga ini naik. Kenapa mereka Satgas Pangan ini turun ke provinsi melakukan apa? Itu kan yang ditemukan justru yang lain kan. Yang misalnya yang lain, kualitas beras, ada oplosan, ada kebutuhan. Itu kan tidak menjawab ini pertanyaan memang. Itu agak membuat orang penasaran. Jadi ya jangan salahkan kalau kemudian berkembang spekulasi, sudah spekulasi liar pula gitu loh. Kita kan ini ada apa? Di satu sisi kita tidak percaya beras langka, tapi kan harganya naik. Kan begitu. Berarti tetapi kan ya nama itu kan teori pandemi itu saya tahu ya. Itu kan sebenarnya fenomena alamiah gitu loh. Ibu-ibu juga tahu kok. Meskipun tidak tahu definisinya tapi dia paham. Ketika dia bilang, "Ayah, ini beras ini langka, mahal jadinya." Kan ngerti kan? Udah paham dia. Paham dia, cuma meskipun dia tidak tahu secara definitif gitu. Nah, jadi di situ. Jadi kalau ternyata kan yang begini bisa direkayasa. Bisa direkayasa. Insya berspekulasi ya. Kalau misalnya para penguasa jalur distribusi ini, ya main mata bahwa tahan dulu stoknya dong untuk berapa 1-2 minggu, ya kan otomatis di pasar kan langka nih barang. Nah itu akan memicu kenaikan harga. Nah ini yang disebut teman-teman itu kelangkaan semu. Ya kan? Kenaikan semu. Maksudnya bahwa sebenarnya tidak langka kan cuma ditahan dong. Tidak dilempar ke pasar. Itu sehingga terjadi dinamika harga seperti itu. Jadi ada memang kalau kecurigaan abang ini ke situ ya. Ya sama dengan kecurigaan saya dengan Pak Mentan Amran lah. Saya juga punya kecurigaan seperti itu. Pertanyaan apa itu mungkin? Ya mungkin saja. Mungkin saja bisa. Mungkin saja. Tapi malah Pak Amran kan udah lebih jauh melaporkan 212 perusahaan yang diduga melakukan. Ya saya pikir terobosan langkah beliau itu ya kesempatannya itu positif kita dukung, tapi bukan persoal berapa 200 sekian 1000 sekian. Yang penting bahwa ini mereka itu harus disadarkan, jangan lakukan itu dong. Itu kan ini barang krusial loh ini. Barang kebutuhan rakyat kebutuhan utama ya. Jangan di situ. Ya tapi kalau tidak ada tindakan yang tegas dari Satgas juga kan, artinya kan akan begini terus berjalan mereka ya kan bang. Saya pikir gini bang, ini urusan ini harus presiden turun tangan gini. Harusnya sudah level presiden ya. Pak Prabowo yang menteri itu ya ini kan masih harus presiden lah. Itu harus kekuatan penuh yang bisa menghentikan ini. Caranya gimana ya tentu ya Pak Prabowo. Saya ingat itu Pak Prabowo punya buku ya namanya. Paradoks Indonesia. Betul. Di Gerindra itu semacam buku wajib itu. Iya, buku suci. Buku suci. Kembali ke situ aja lah. Itu. Betul. Situ aja. Jadi para menteri dan Pak Prabowo membuka lagi itu bukunya ya. Itu buka bukunya betul. Ya kan? Ya, dari bangsa dan negara dan rakyat kan begitu terus. Kan menyinggung soal oligarki di situ Pak Prabowo menyinggung dikuasai oleh segelintir orang, kekayaan ekonomi kita ya. Tinggal itu aja ya. Ya, betul. Dan ini kan persoalan mafia beras ini menurut abang sudah lama terjadi. Modus. Atau emang selevel Pak Amran nggak bisa menyelesaikan dengan Satgas, harus turun memang Pak Presiden. Saya kira ini pimpinan puncak ini. Harus pimpinan puncak. Iya, pimpinan puncak harus turun tangan itu. Ini sangat kuatnya ini ya. Sangat kuat. Ini sama dengan ini. Ini saya kira nyambung tadi ya. Kenapa harga masih naik? Iya. Kenapa ini dibiarkan itu? Betul. Ya kan? Jadi per tanggal 8 kemarin itu ada rapat di Komisi 4 saya baca. Iya. Itu sebetulnya itu Badan Pangan itu sudah mengeluarkan instruksi kepada Bulog untuk melakukan tindakan itu. Nah, itu Badan Pangan ya. Badan Pangan
itu menginstruksikan Bulog untuk segera menyalurkan bantuan pangan itu kepada 18 juta calon penerima. Ya kan? Calon penerima. Dan saat itu 1 bulan itu untuk 2 bulan ya. Jadi kira-kira ke 2 bulan itu berarti sekarang dengan ke depan Agustus. Jadi kalau 1 bulan 10 Juli, kilo, Agustus ya. Ya 10 kilo, berarti kan 20 kilo kan. 20 kilo dikali 15 juta itu kan kurang lebih 365.000 ton gitu loh. 365.000 ton yang kan? harus yang disalurkan oleh Bulog itu. Itu beras bantuan ya dari pemerintah atau beras? Ya, beras bantuan istilahnya dari Bulog. Ya, oke. Ya, itu mungkin yang dipakai cadangan 4 juta itu. Kira-kira kalau begitu toh. Ya. Bayangkan kalau itu terlaksana, artinya ada konsumen sebanyak 18 juta tidak perlu lagi beli beras. Berarti berkurang konsumen kan? Iya, berkurang, iya. Ya dong. Sudah terpenuhi lah 18 juta kakak ini kan. Dengan begitu kan ini sudah para pemain ini kan sudah gelagapan kalau begini. Bahwa ada konsumen, iya kan begitu. Iya, betul, nah, betul. Pertanyaannya apa ini sudah jalan apa belum? Itu masalahnya. Betul. Nah, lalu yang kedua, bagi saya tidak cukup hanya itu, Pak. Operasi pasar. Operasi pasar. Tahu? Ini harusnya segera ini segera operasi pasar. Ya? Iya. Karena kalau misalnya langsung boom pasar dengan harga sesudah harga eceran tertinggi, itu kan bisa jatuh harga. Jadi juga. selain penyaluran bantuan juga operasi pasar. Jangan cuma 1, 2 kalau menurut saya. Jadi ada 2 penyelesaian di situ. Itu cara untuk menyelesaikan masalah kenaikan ini. Iya. Bantuan itu pun sampai sekarang kayaknya belum ya? Saya tidak tahu. Saya belum dapat laporan. Belum dapat. Dan operasi pasar kalau kita lihat di media-media itu juga belum, baru akan jalan. Memang di bulan Juli ini sampai Desember nih. Tapi actionnya belum kelihatan ya dari Bulog. Ini entahlah kenapa lama saya juga tidak tahu ya. Ya. Tapi seharusnya ini urgen ya, sudah naiknya 2.000 ya. 2.000 rupiah atau sampai 3.000? Iya, kalau premium itu premium? Premium 2.000. 2.000. Sekarang kan kalau yang medium? Medium kurang lebih sama. Hampir sama kenaikannya? Iya, sama. Jadi 2.000. Iya. Jadi head itu kan berbeda Bang setiap zona. Ini kalau bicara head ini beras itu kan Indonesia ini bagi 3 zona. Zona 1, zona 2, zona 3. Itu dengan harga yang beda-beda. Zona 1 itu Sumatera bagian selatan, Sumsel, Lampung, Jawa, Sulawesi. Itu zona 1. Zona 2 itu Sumatera bagian utara. Jadi Aceh setelah Sumsel ya ke sana lah. Ditambah dengan Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali. Zona 2. Ya, zona 2. Zona 3 itu Papua Maluku. Harga itu paling mahal di situ. Paling mahal karena jangkauan distribusinya, logistiknya ya. Tapi secara nasional memang kurang lebih kenaikan masing-masing kedua jenis beras ini ya sekitar 2.000-an memang. 2.000 ya. Ya tapi itu mungkin kita melihat kenaikan itu tidak terlalu bergejolak nih di masyarakat. Apa karena masih mentoleransi angka 2.000? Mungkin ya. Artinya atau kalah dengan hiruk-pikuk pemakjulan dan ijazah nih. Jadi ya mungkin ya daya beli masyarakat masih bisa menangkis itu. Tetapi jangan lupa bahwa itu sudah muncul keluhan dari ibu-ibu. Ya. Keluhan ibu-ibu itu mengganggu bapak-bapak loh. Kalau bapak-bapak sudah terganggu berarti sudah ada keresahan. Kalau tembus 17.000 ini bahaya. Kalau sampai 17.000 sudah resah ini di mana-mana. Iya, betul. Daripada kita menghadapi itu ya. Ya kan. Kita jangan Pak Amran bilang sih di angka 20 itu udah sangat bahaya kalau saya jangan 20 kalau saya. 17 ya. 17 itu kita sudah lampu kuning itu kalau lampu kuning, betul. Ya kan? Lampu kuning itu. Ini komoditi sangat-sangat fundamental. Ya, fundamental, kebutuhan utama, Bang ya. Betul. Gas masih bisa kita tolerir, masih bisa kita tangkis lah misalnya kayak kemarin itu kan peristiwa lalu kan ada gas itu yang melon itu kan. Ya. Sempat juga terjadi persoalan. Tapi jangan lupa, kita ini tanpa gas pun bisa kita masak. Oh iya, tak apa, masih ada alternatif bahan bakar. Kalau perlu ya kita bersih kita makan. Yang persoalan ini kalau beras itu yang tidak ada, apa yang terjadi? Iya. Jangan lupa. Apa yang dimasak? Iya, apa yang dimasak. Ini jangan lupa kita di Indonesia itu punya prinsip. Iya. Lebih baik mati berdarah ketimbang mati tidak makan. Tidak makan, iya betul. Ini harus diperhatikan. Betul. Jadi 17.000 itu sudah bagi saya itu lampu kuning. Iya, lampu kuning ya. Iya. Iya.
Makanya mungkin Pak Amran juga bergerak cepat ini, melaporkan ke Satgas dan ini mungkin. Dan sudah ada yang beberapa diperiksa sih katanya di. Kita perlu mengapresiasi langkah beliau. Gitu ya. Ya. Bahwa dia sangat cepat. Cepat ya, betul. Tinggal nih melawan mafia berasnya ini yang cuma kalau dia sendirian nggak bisa. Kalau sendirian betul. Nggak bisa. Karena butuh aparat penegak hukumnya itu yang harus kuat Dan ya. harus padu. Harus terpadu. Kalau ada yang main satu pihak, waduh. Iya betul. Ya Pak Amrannya misalnya capek berusaha bekerja keras memproduksi beras, menggenjot beras, tapi ketika beras banyak, tidak berdampak juga ke masyarakat. Karena masalahnya ini kan Kementak kan tidak mengurusi distribusi. Iya kan? Nah itu juga urusannya dulu. Problem di apa Kementan itu? Di tata kelolanya Bang ya? Iya. Atau apa? Begitu memang saya lihat bahwa memang Kementan sebatas diproduksi. Jadi produksi aja fokus ya. Ya ketika distribusi sudah wilayah lain. Pak Mentan ini tidak bisa perintahkan Bulog. Iya. Tapi kan persoalannya si petani juga tanggung jawab Kementerian dong. Dia harus mendapatkan keuntungan yang layak, yang besar untuk ini. Kalau distribusinya tidak ini kan? Itu juga. Artinya gini, komitmennya Pak Amran ini terhadap petani sudah cukup bagus lah ketika harga itu sudah mencapai nanti 200 gabah kering panen ya, udah bagus. Tapi setelah itu kan petani sudah selesai sebetulnya itu, udah bersyukur lah. Udah bersyukur ya. Selanjutnya kan masa konsumen, ya kan? Betul. Itu informasi tadi saya dapat bahwa itu gabah kering giling itu naik jual. Di tingkat penggilingan itu 8.000, di tingkat Bulog itu 8.200. Itu ada kejutan kenaikan mengikuti itu. Mengikuti itu ya. Iya. Jadi semua lini itu sudah diberi semacam ini manfaat. Manfaatnya ada semua lini ada ya semua sebenarnya. lini. Iya. Cuman di tingkat di distributor tingkat air ini menyiksa konsumen. Betul. Jangan-jangan terlalu banyak mau diambil, itu persoalannya. Iya. Nah, saya ingat jadinya Pak Amran juga membuat laporan bahwa hampir 85% beras itu ternyata dioplos Bang, untuk beras premium itu 85%. Dan ini dianggapnya pelanggaran juga. Kemudian banyak ditemukan juga harga yang tidak sesuai antara yang ditetapkan pemerintah, ternyata beras kemasan ini juga tinggi harganya. Itu juga dilaporkan dan timbangannya juga kurang. Nah, yang soal itu kan timbangannya tiga itu yang dilaporkan. Itu yang saya bilang tadi, ketika pertanyaannya kenapa harga naik, justru Satgas menemukan hal seperti itu. Itu bagus sih sebenarnya untuk diberi perhatian. Itu jadi apa ya? Jadi informasi yang bisa ini ya. Iya. Itu ada beras dipakai untuk mengoplos, dijadikan premium. Artinya ini kan sebenarnya beras yang kualitasnya lebih rendah sedikit dijadikan premium, itu kan kejahatan ekonomi biasa kalau ini. Ini tidak menjawab pertanyaan tadi itu. Nah, kalau benar ada barang seperti itu semuanya di Bulog, berarti ya kita tidak bisa menutup mata bahwa memang selama ini ada sejumlah yang mungkin tidak terlalu banyak lah. Ada stok di Bulog dipakai untuk itu. Jadi ada yang memang bermain kan gitu. Kalau dipakai seperti itu ya, memang sumbernya dari mana? Ya kan? Apakah ada selain Bulog swasta misalnya? Ya kalau misalnya sumbernya dari swasta ya cocok lah itu mau ditindak. Ya kan? Jadi artinya semua ini juga namanya ini kalau bicara distribusi ini kan ya kan swasta. Betul. Bulog. Ya mau tak mau kedua hal ini kita punya perhatian. Kita perhatian ya. Iya, nggak ada yang lain. Harus memantau mereka, cara mereka ini ya mendistribusikannya seperti apa. Milik negara, tapi kan manusia di situ. Iya, betul. Iya. Jadi harusnya Bulog juga dong jadi harus perhatian ya. DPR, Satgasnya bisa melihat ke situ lah. Maksud Abang gitu kan? Iya. Jangan hanya swastanya juga. Jangan hanya swastanya, karena jangan lupa bahwa stok terbesar itu ada di Bulog. Ada di Bulog. Iya. Yang bisa menstabilkan dan ini hanya Bulog. Ya. Yang impor itu terbesar ya Bulog. Ya coba buka data impor. Ya kan? Tapi sejauh ini peran Bulog gimana Bang dalam
Ya, kalau dulu kan kita ada pernah dengar kasus Buloged yang sampai ya kan. Ini jangan sampai apa ya terjadi. Artinya kemungkinan begitu biasanya terjadi. Makanya semua harus diberi perhatian gitu loh. Betul. Karena Bulog itu punya milik pemerintah, ternyata terjadi skandal itu kan. Iya. Ya skandal juga. Iya, skandal juga. Jadi artinya bukan berarti karena dia milik pemerintah dia tidak begitu, belum tentu juga. Bahwa pernah ada terjadi skandal Bulog Gate. Iya. Itu harus dicatat. Oke. Dan apakah ada unsur lain Bang, menurut Abang? Dari harga yang produk melimpah, harga naik, apa ada unsur politik? Nah, itu tadi sebenarnya. Apa ada karena Pak Amran ini kan tegas gitu ya, tegas ini. Menurut Abang ada nggak? Pertanyaan sebenarnya begini Bang. Apakah fenomena kenaikan harga yang melonjak ini itu murni persoalan ekonomi, tata niaganya, ya terkait dengan tadi supply and demand, murni nih, ataukah bukan? Iya betul. Itu persoalannya. Artinya kalau ada misalnya orang menang stok tujuannya untuk itu masih ekonomi ya. Iya. Tapi kalau bukan itu, ini tujuan untuk menciptakan chaos. Iya. Abang ngelihatnya ada nggak peluang itu? Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Jadi bisa saja. Bisa saja terjadi. Ini tes case dulu ya. Naiknya 2000 dulu nih. Cek ombak lah itu. Cek kan ombak dulu aja, ya misalnya. Sementara kita punya perhatian fokus pada jasa palsu lah, pemaksulan Gibran lah. Nggak salah kan? Betul. Makanya kita harus bahas selalu ini sebagai isu penting. Saya pikir aktual sudah bagus ini, mau menjadi pengingat pemerintah. Iya. Bang Ripai, saya ingin mendalami program-program Pak Kementan, Pak Amran nih, terutama soal salah satunya beliau punya namanya program cetak sawah dan pertanian modern. Nah saat ini sudah dibuka 100 hektar lahan di Sumatera Selatan dan itu akan mengembangkan pertanian modern dengan alat-alat dan pendekatan teknologi dan ini para petaninya ditujukan untuk para petani milenial. Menurut Abang gimana nih Bang program itu? Bisa berhasil atau? Ada dua hal ya di situ. Jadi kita mulai dulu program Cita Sawah. Iya. Baru kita bicara itu. Ini harus kita paham bahwa produksi beras nasional kita itu masih dikontribusi oleh Jawa itu hampir 60%. 60%. Hampir 60%. Artinya bahwa kan hasil produksi Jawa. Iya, masih ketergantungan pada Jawa. Sementara ini kan tingkat alih fungsi lahan itu terjadi lebih besar di Jawa loh. Artinya makin lama ini kan lahan pertanian akan berkurang. Mesti harus carikan cara lain, alternatif lain. Jadi sudah benar itu kalau misalnya harus diadakan cita sawah di luar Jawa, memanfaatkan potensi yang bisa jadikan sawah. Itu sudah benar itu. Artinya ekstensifikasi di luar Jawa itu harus dilakukan. Sembari memperbaiki sarana pendukung misalnya irigasi dan sebagainya ya itu penting. Karena kalau enggak ya kita pasti dalam 10 tahun, 20 tahun kita kekurangan lahan kita makin menyempit. Makin menyempit di Jawa di Jawa. Beralih jadi pemukiman, industri lain ya. Nah, sementara kita masih tergantung pada Jawa dengan tadi itu kontribusi hampir 60% ya. Itu saya pikir itu cita saya itu niscaya. Kalau keniscayaan itu maksudnya harus dilakukan. Merelokasi ke Sumatera, ke Kalimantan gitu. Papua. Ya harus itu mesti dilakukan. Lalu yang kedua soal ini persoalan pelibatan petani milenial ya. Milenial. Ini juga menarik sebenarnya ini. Saya yakin bahwa Pak Amran tahu loh bahwa kita ini menghadapi krisis petani. Krisis petani. Iya. Krisisnya seperti apa, Bang? Coba bayangkan ya. Saya pernah baca survei pertanian, sensus pertanian 2023. Oleh BPS? Ya mungkin BPS ya. BPS, tapi saya pernah baca itu. Saya pernah baca. Dia nanti dicek lagi lah datanya itu. Ternyata bahwa 71% petani kita itu didominasi oleh usia 55 tahun, 56 tahun. 55 tahun ke atas? Iya. Itu profesinya petani. Ya itu Pak. Artinya bahwa anak muda nggak ada yang terlibat. Iya. Jadi Pak Amran sadari itu.
Ya, jadi coba dia merangsang anak muda bahwa di sektor pertanian pun juga ada cuan, ada income, ada cuan yang menggoda sebenarnya ya. dengan cara seperti ini. Betul. Ini sebetulnya Pak Amri itu visioner, ya, betul. Ya kan? Persoalan belum berhasil itu soal lain, ya kan? Itu nanti. Tapi kalau misalnya beliau serius itu di Sumatera Selatan dilakukan itu, kan tinggal duplikasi. Iya. Saya begini, dia mau memberi pesan pada anak-anak muda, ya, yang di bawah 40 tahun itu bahwa sektor pertanian pun menjanjikan masa depan yang tidak kalah dengan sektor lain. Itu mau dia mau pesan sangat. Itu kan cerdas ini Barat. Iya. Ya. Artinya tinggal bagaimana mengolah pertanian itu bisa menghasilkan keuntungan, kesejahteraan buat anak-anak muda ini ya. Pelibatan teknologi, ada drone, ada apa. Ya. Dan kuncinya Pak Amran bilang memang di teknologi ya. Di teknologi. Jadi mungkin misalnya 10 hektar misalnya. 1 hektar hanya dikelola satu orang. Ada drone. Di negara-negara maju kan seperti itu. Iya, itu loh. Jadi jangan dulu belum apa-apa sudah dikritik habis-habisan itu. Karena mesti kita prihatin dalam 10 tahun ke depan kalau tidak ada upaya seperti ini yang 55 tahun ini sekarang ini sudah 65 tahun nggak bisa saling mencangkul. Betul. Nggak bisa mikul. Iya, udah nggak ini bisa. Iya. Kita nggak ada petani gitu loh. Ini harus ada regenerasi. Secepatnya regenerasi. Ada regenerasi. Nah, dengan cara seperti itu tadi. Apalagi dengan demografi kita bahwa 60% milenial, ini kan kesempatan sekarang ini yang harus dilakukan. Ya kan? Jadi itu surplus ya. Bonus demografinya sekarang begitu. Ya, diarahkan ke situ. Betul. Jadi bonus demografi yang kita punya harus diarahkan ke sektor pertanian. Ketahanan pangan. Ya saya kira itu cukup futuristik itu. Menurut saya. Futuristik ya. Iya. Gagasan itu. Dan harus didukung semua nih. Semua, jangan belum apa-apa sudah diganggu. Itu kan betul. Itu repotnya kita di situ, ya kan? Repotnya di situ. Malah kalau dengan itu berhasil, ini kita tidak hanya swasembada, malah bisa ekspor, jadi pengekspor, negara pengekspor beras. Karena negara lain ini mengalami krisis, Jepang kan krisis beras. Kayaknya itu. Gitu Bang, apa? Kita kan lahan banyak. Iya. Kalau tidak salah itu pernah dilontar oleh Pak Amran itu setelah tidak jadi menteri di periode Jokowi. Setelah periode Jokowi ya. Itu dia seolah saya menangkap bahwa itu dia punya ekspektasi yang tidak kesampaian ketika dia tidak lagi jadi menteri. Dia masih kayak dia punya obsesi itu. Bahwa dia mau membuktikan bahwa kita mampu mengekspor. Kayaknya pernah diungkap itu, mengekspor beras. Pernah menyatakan beliau ya? Saya pernah dulu. Kita bisa ekspor beras. Iya, kayak dia punya obsesi itu. Obsesi, ya. Bisa jadi. Jadi waktu periode Jokowi kan dia jadi menteri lagi kan? Betul. Jadi menteri pertanian kala itu kan Pak Syahrul Yassin Limpo, ya kan? Nah, dia sibuk ngurus bisnisnya. Nah, kadang kita sering diskusi, habis salat berjamaah, sering ngelontar itu, kayaknya sayang ini kalau enggak terus sayang ya, karena obsesinya pengen mengekspor, bukan swasembada. Bukan karena swasembada itu. Jadi loncat ya. Nah, ini kan artinya bahwa sektor pertanian ini juga potensinya cukup besar itu. Potensi masa depannya cukup besar. Pasar yang terbuka luas. Betul. Obsesinya itu loh. Iya. Pernah terdengar. Dan dengan demografi kita, wilayah kita yang luas, Sumatera belum termaksimalkan, Kalimantan, ya, Sulawesi, Papua apalagi. Nah, itu yang harus dijadikan lahan utama untuk peningkatan produksi. Bahwa program Cita Sawah saat ini belum begitu berjalan baik ya, tapi memang semuanya kan di awal-awal itu kan tidak langsung mulus begitu. Mulus ya kan. Perlu proses ini dulu ya. Ya, jadi apa yang kita pikirkan di kepala itu tidak seperti apa yang di lapangan, banyak tantangannya kan itu. Jadi betul. Bahwa capaiannya belum seperti yang diharapkan ya mungkin, tapi setelah temukan masalahnya kan bisa dia gerak cepat. Iya, betul. Kira itu Bang. Betul. Jadi harus diberi kasihlah ruang gitu loh. Kasih ruang, kasih waktu ya buat Pak Menteri. Dan kelihatannya Pak Prabowo percaya, karena ada tadi di media mana saya baca ya bahwa Komisi 4 itu menyetujui anggaran yang itu langsung disetujui itu, langsung ketok palu ya. Iya, 45 triliun loh. 45 triliun. Iya. Kalau nggak salah zaman Pak Jokowi itu 30 triliun untuk itu tuh. Tapi kemarin kan nggak sampai langsung 20. Naik lagi berarti ya. Kemarin 2024 kan nggak sampai 20 loh. Iya, nggak sampai 20. Iya, ini 45. Ini 45 sekarang.
Artinya ini Ya, pemerintah itu bukti ini dukungan Pak Prabowo iya, dong, dan jadi DPR juga. kita membacanya seperti itu bahwa ini pemerintah sangat berharap pada Kementan ini menyelesaikan persoalan pangan kita. Iya, iya. Dan ini pangan kan menjadi isu global ya, artinya akan menghadapi krisis pangan. Nah, kita mempersiapkan itu berarti Indonesia. Dengan mengekspor kan dengan kalau kita punya pangan banyak, Kenapa mau dia bisa mengekspor dengan harga mahal dong ya. Kita baliklah keadaan. Oh, zamannya Pak Harto pernah kita ekspor kan? Iya. Kenapa zaman itu nggak direbut kembali? Kita mungkin cara-cara Pak Harto dulu itu ya tidaklah rendah kita meniru kembali dengan nama yang lain ya, seperti menghidupkan kelompok pencapir itu dengan nama yang lain gitu. Oh, iya, Kenapa iya, tidak itu? Iya, betul. Artinya gini, program pertanian Pak Harto menurut saya itu ya, walaupun dulu saya ini termasuk oposisinya Pak Harto, tapi saya renungkan kayaknya benar juga nih, kan ini keberlanjutannya loh Pak Harto itu. Iya. Keberlanjutannya itu bagus. Yang bagus keberlanjutannya. Keberlanjutannya itu. Betul. Artinya program itu tidak terputus. Jangan terputus ganti presiden. Ganti presiden ya, atau ganti menteri kan biasanya ganti kebijakan. Masalahnya ganti presiden lain lagi, jadi tidak ada kesinambungan. Nah, yang mendukung Pak Harto ketika itu, ya dia juga presiden terus-menerus. Nah itu juga cilakanya kita punya sistem seperti ini. Ya, tidak ada keberlanjutan, ganti kekuasaan lain lagi maunya. Betul, ya. Itu yang membuat semua program yang bagus itu tidak pernah sukses. Iya, ya itu kan mungkin persoalannya masing-masing pemimpin ini kan mau membuat legasinya sendiri. Nah, itu repot itu. Ribut. Ya. Tapi ada satu titik pintu pemerintahan ini ya, terkait pertanian. Saya berharap pemerintah memikirkan bahwa namanya membangun industri dalam negeri untuk mekanisasi pertanian. Jadi alutsista kita perlu sendirilah. Semua peralatan teknologi itu dibuat dalam negeri. Kita buat. Iya. Kita buat, jangan impor. Kan masalahnya mampu nggak kita bang membuat itu? Mampu. Ingat nggak ada kemarin dari Pak itu UMKM dari Madiun ya, yang sekarang masih nuntut tuh. Itu dia bikin traktor roda 2 kalau nggak salah ya, roda 2 roda 4 ya. Udah itu, bisa tuh. Dia sudah bikin, nggak dibayar-bayar. Kan? Ini kan banyak industri seperti ini itu dihidupkan, bisa bos, bisa sekali. Iya. Jangan dikit-dikit impor. Lembaga riset kita udah bisa. Kampus, bisa perguruan tinggi bisa ya. Itu ya, membuat diarahkan ke situ. Mereka bisa bikin drone, waduh. Bisa bikin, cuma ini masalahnya. Ini itu tadi. Cukupkah ruang finansial untuk mendukung itu? Mendukung kebijakan itu. Ya. Ya, keberpihakan itu harus ada ke sana ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo hadir di situ lah. Ya. Dan saya meyakini kalau misalnya Pak Prabowo kembali ke buku sucinya itu. Oh ya, Paradoks Indonesia. Saya yakin itu karena buku itu pernah saya miliki. Betul. Pernah saya miliki. Dan itu luhur tuh buku itu. Luhur. Apa salah satunya perhatian ke petani ada di buku itu? Luar biasa lah. Luar biasa ya. Luar biasa. Penguasaan lahan yang tidak ada dan sebagainya. Penguasaan lahan yang tidak ada. Iya kan. Nah, di buku itu banyak bertentang rakyat kecil tuh loh. Betul. Ya ke perhatian beliau pada rakyat kecil tuh di buku itu banyak itu. Ada dulu namanya kalau nggak salah di situ ada gerakan putih, susu. Oh, susu ya. Ya, seperti itu kan. Itu susu memberikan susu kepada anak-anak itu kan. Nah, itu kan ini hanya susu, Bang. Tapi kalau kita ini multi perfect luar biasa loh. Bisa menghidupkan peternak susu etawa, kambing-kambing etawa itu. Luar biasa. Bahkan sebetulnya saya lebih suka ini dikembang ketimbang itu MBG. Ya kan? Kalau saya pribadi ya, itu gerakan putih itu pemberian susu pada anak-anak. Itu bagus ya. Saya kayak kalau disuruh memilih, saya cenderung memilih itu gerakan putih itu. Jadi abang melihatnya bahwa Pak Prabowo ini secara backman-nya itu memang punya kepedulian yang tinggi terhadap petani. Ya, itu yang saya tahu. Artinya pupuk kemarin juga dia sediakan lagi ya kan. Kemudian ya ada cerita juga sebenarnya Pak Prabowo kenapa dekat begitu perhatian dengan petani. Karena waktu pamannya itu ada yang menjadi korban di Tangerang itu, Bang. Ya. Kemudian itu yang bantu para tentara ketika berjuang itu adalah para petani. Ngasih makannya, ngasih ini mereka bertani itu yang membantu. Itu terkesan itu ya. Dari cerita itulah Pak Prabowo sangat peduli dengan para petani.
Nah ini kan jadi semacam ya dukungan luar biasa nantinya ke Pak Amran, ke Menteri Pertanian untuk itu memang itu mungkin tidak salah berpihak pada petani gitu. Mungkin itu tidak salah Bang. Waktu saya dulu aktif di Gerindra kan saya sering mendengar pidato beliau ya. Iya, pidato. Sebelum buku itu dijadikan buku. Ya kan sebelum itu kan gagasannya dibukukan ya. Gagasannya itu kan diungkap dalam pidato kan. Pidato iya. Nah, lalu dibukukan itu. Dibukukan, diabadikan betul. Nah, jadi dari 2010 sampai itu saya tak sering sekali mendengar pidato beliau. Baik terbuka maupun tertutup. Pidatonya kan selalu itu ya. Selalu itu. Petani, rakyat kecil. Keberpihakan. Iya, itu. Ya, ketika itu saya pikir ya benar juga ya karena orang seperti beliau itu nyari apa lagi kalau materi. Dia sudah punya banyak kok. Banyak ya. Betul. Nah, justru orang yang punya banyak itu harus jadi pemimpin supaya tidak mengambil lagi. Betul, ya. Oh begitu. Nah, tinggal mungkin seberapa besar nih tantangan yang akan dihadapi oleh Pak Amran ini. Ini kan dari sisi faktor alam, kemudian juga anggaran, kemudian juga mungkin faktor politik global. Ada nggak sih yang memberatkan gitu, mewujudkan visi tadi itu swasembada, ekspor? Ya kalau visinya Pak Prabowo seperti itu ya saya kira ya relatif lah karena terbukti dengan penambahan anggaran itu ya. Iya. Ya paling alam El Nino kan tidak selalu terjadi, ya kan? Iya. Ya, artinya kalau negara bangsa ini fokus ke situ, kenapa tidak bersatu padu kita? Betul. Ya kita capai kok. Saya yakin. Ya ini kan, ya ini memang luar biasa beban di pundak Pak Amran ini. Ya. Karena harapannya tumpukan di situ. Ya, tumpukan di sana ya. Ya saya kira kita syukur lah. Artinya tidak semua kita harus jadi oposisi seperti itu mengatakan mengkritik apa lah. Kalau memang pantas kita dukung. Iya. Kalau memang ya betul. Ya, jangan asal berbeda, nggak ada gunanya kan asal berbeda. Kalau kita asal berbeda merugikan, jangan berhenti. Betul. Itu namanya apa? Oposisi loyal ya. Ya. Jangan asal berbeda gitu. Jadi kan ada yang penting posisi berbeda. yang konstruktif. Iya, jangan asal kritik berbeda. tapi konstruktif. Ada solusinya juga. Kalau memang bagus dan positif, kenapa harus tidak didukung gitu loh? Ya mana kita mau berendah hati untuk melakukan itu? Jangan angkuh lah. Oke. Saya sampai kayak gitu. Oke Bang. Tapi itu dulu, saya punya saya bertanya nih. Oh gitu. Ya. Apa nih Bang? Ini saya sebetulnya agak kaget waktual ini. Kenapa tiba-tiba lebih fokus ke persoalan pangan ini ya? Iya. Ketimbang padahal banyak isu-isu yang di luar sana itu lebih seksi, lebih banyak perhatian, mungkin menarik banyak fear gitu kan. Misalnya isu jasa palsu, pemakzulan Gibran dan lain-lain lah. Kenapa tidak ke situ? Kenapa milih ke sini? Ya karena kita punya perhatian dan kepedulian, tidak hanya mengejar ya viewers, tidak hanya mengejar isu yang lagi rame, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk membangun, mengedukasi masyarakat bahwa isu ini sangat penting. Isu pangan ini isu yang justru yang harusnya kita perhatikan, kita juga bisa berkontribusi, berpartisipasi di sana. Jadi kita ingin menyampaikan itu Bang Aktual. Hebat ini. Ya, itulah mungkin kita mengapa jadi ya podcast ini ya merasa kita bahwa pangan ini menjadi masalah yang urgen sebenarnya harus kita selesaikan. Hal yang paling krusial. Krusial yang harus kita selesaikan. Lebih dari sekedar itu semua. Iya. Setuju Pak. Setuju. Ya itulah mungkin alasannya. Jadi ditanya kita nih jadi. Oke Bang, mungkin terakhir apa nih statement ininya untuk soal beras ini tadi. Dari awal kita soal mafia, soal tata kelola, dan terakhir soal program Pak Amran. Ini yang paling mendesak ya. Ini pemerintah harus berjibaku untuk turunkan harga segera. Menurunkan jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama. Jadi bantuan itu dari Bulog itu segera salurkan, kemudian lakukan operasi pasar. Kan ini yang paling mendesak. Ya kan? Mungkin kita berharap seminggu kemudian ini sudah turun harga. Itu harap seperti itu. Jangan sampai tembus 17. Jadi segera turunkan harga. Satgas bergerak, Bulog bergerak untuk menyelesaikan harga ini. Oke. Baik Bang Ripai, terima kasih banyak atas semua perbincangannya ini dan mudah-mudahan ini bisa
membawa semangat, optimisme bagi kita semua. Media juga kita optimis, pemerintah optimis, masyarakat juga optimis bahwa kita bisa swasembada beras, apalagi bisa ekspor. Luar biasa. Makasih banyak, Amin. Bang. Ya, Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Insya Allah. Baik pemirsa aktual, itu tadi obrolan kita bersama Pak Ripai, Pak Pemerhati Pangan, dan jangan lupa share, like, dan komen di channel kami Aktual Forum. Sampai jumpa di obral berikutnya. Obrolan aktual.